Ya, halo. Selamat pagi, mahasiswa jurusan Agronomi Hortikultura. Tabik pun izin menyampaikan materi. Baik, materi hari ini adalah perihal analisis produktivitas jagung dan kedelai. Dan materi ini Bapak ambil dari data statistik tahun 2021, analisis produktivitas jagung dan kedelai di Indonesia. Pemahaman tentang data statistik dari produktivitas jagung dan kedelai adalah penting, karena dengan mengetahui data statistik, maka Anda akan bisa melihat berapa produktivitas tanaman pangan jagung dan kedelai dalam rangka peningkatan produksi jagung dan kedelai menunjang swasembada pangan. Kita mulai dengan taksonomi jagung. Jagung adalah kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, famili Graminae, genus Gea, spesies Gea mais. Nah, ini adalah struktur dari tanaman jagung. Ini masih dalam bahasa Inggris, nanti Anda cari apa terjemahan dari nama-nama organ ini. Ini adalah male inflorescence atau tassel, ini flag leaf, kemudian tassel internode, kemudian styles of silks, kemudian female inflorescence atau ear, kemudian ini seed atau kernel, ini adalah leaf, ini adalah stalk, kemudian ini prop roots, dan ini adalah roots. Kita lihat taksonomi kedelai. Kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledon, famili Legumineaceae, genus Glycine, spesies Glycine marx. Nama ilmiahnya Glycine marx, L. Merrill. Nah, ini ada bagian-bagian dari tanaman kedelai, yaitu ini bagian flower, ini leaf, ini pod, ini stem, ini root with tuber, dan ini ada fruit bean. Deskripsi tentang taksonomi jagung dan kedelai itu penting diketahui supaya kita bisa mengetahui bagaimana taksonomi dari tanaman itu sendiri dan mengenal apa nama latin dari setiap tanaman pangan tersebut. Secara lebih detail, bagian dari tanaman kedelai terdiri atas trifoliate leaves. Trifoliate leaf artinya berdaun tiga, 1, 2, 3. Ya, daun trifoliate ada dalam satu petiole. Ini adalah growing point atau titik tumbuh. Ini axillary buds. Ini unfoliate leaf. Ini cotyledon. Ini bagian above ground di atas tanah dan bagian below ground di bawah tanah. Hipocotyl, nodules, branches taproot, lateral roots. Baik, kita masuk sekarang profil budidaya tanaman jagung dan kedelai menurut data statistik tahun 2021. Sekalipun ini tahun 2021, tapi setidaknya masih relevan untuk sekian tahun ke depan. Menurut data statistik BPS 2021 yang terbit tahun 2022, bahwa 71,07% rumah tangga jagung menanam di lahan bukan sawah, dan 40,74% rumah tangga kedelai menanam di lahan sawah irigasi. Lebih dari 80%, persisnya 81,95%, rumah tangga jagung menanam satu jenis tanaman monokultur. Lebih tinggi dibandingkan dengan 18,05% jagung ditanam dengan tumpang sari. Lebih dari 80%, persisnya 81,98% rumah tangga kedelai menanam satu jenis tanaman monokultur. Lebih tinggi daripada 18,02% yang menanam kedelai dengan tumpang sari mixed crop. Pertes benih jagung yang digunakan umumnya adalah hibrida 76,87%, pertes lokal 17,08%, pertes komposit 6,05%. Sebanyak 77,92% rumah tangga jagung di Indonesia mengendalikan serangan hama organisme pengganggu tanaman dengan cara kimiawi. Dan sebanyak 82,71% rumah tangga kedelai Indonesia mengendalikan serangan hama organisme pengganggu tanaman dengan cara kimiawi. Sebanyak 65,85% rumah tangga jagung di Indonesia merupakan anggota kelompok tani, 76,22% rumah tangga kedelai di Indonesia merupakan anggota kelompok tani. Kita lihat sekarang produktivitas jagung dan kedelai. Angka-angka produktivitas jagung dan kedelai ini Anda harus otomatis mengingat. Produktivitas jagung yang ditanam di lahan sawah irigasi sebesar 70,81 kuintal per hektar.
Kalau kita konversi ke ton jadi 7,81 ton per hektar. Produktivitas kedelai ditanam di lahan sawah irigasi 18,45 kuintal per hektar. Jagung yang ditanam secara monokultur memiliki produktivitas lebih tinggi dibanding ditanam secara topang sari, yaitu 59,59 kuintal per hektar. Kedelai yang ditanam secara monokultur memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan ditanam secara tupang sari, yaitu 17,58 per hektar. Rata-rata produktivitas jagung menurut varietas benih hibrida itu 62,25 kuintal per hektar, komposit 49,76 kuintal per hektar, varietas lokal 36,45 kuintal per hektar. Secara umum, rumah tangga jagung dan kedelai yang menjadi anggota kelompok tani menghasilkan rata-rata produktivitas jagung dan kedelai lebih tinggi. Ini jadi pertanyaan, mengapa petani yang menjadi anggota kelompok tani menghasilkan produktivitas jagung dan kedelai yang lebih tinggi, yang Anda nanti harus menjawab. Why? Produktivitas jagung dengan menerima bantuan pupuk itu 60,39 kuintal per hektar. Lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas jagung dengan tidak menerima bantuan pupuk, 51,13 kuintal per hektar. Produktivitas kedelai dengan menerima bantuan pupuk 16,56 kuintal per hektar lebih tinggi. Atau bahkan ini datanya lebih rendah ya. Lebih rendah, sedikit lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai dengan tidak menerima bantuan pupuk. Nah, ini Anda bisa juga mengkritisi mengapa terjadi angka yang berbeda seperti ini. Rata-rata produktivitas jagung nasional tahun 2021 adalah 57,09 kuintal per hektar atau 5,709 ton per hektar. Ada wilayah provinsi yang menghasilkan lebih tinggi, yaitu sampai 6 ton per hektar di provinsi di peta Indonesia ini, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Jadi produktivitas jagung di daerah Pulau Sumatera ini relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas jagung di provinsi lain. Demikian produktivitas jagung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, NTB itu relatif lebih tinggi dibandingkan produktivitas jagung di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Rata-rata produktivitas kedelai nasional tahun 2021 adalah 16,70 kuintal per hektar atau setara dengan 1,67 ton per hektar. Nah, provinsi dengan rata-rata produktivitas kedelai paling tinggi di atas 2 ton per hektar yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas jagung secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dan bagaimana meningkatkan produktivitas kedelai secara merata di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Baik, secara singkat budidaya kedelai menurut Deptan ini adalah pertama, pilih jenis tanah yang sesuaikan dengan iklim, pilih varietas kedelai unggulan, olah lahan sesuai aturan yang baik, pemilihan benih kedelai yang berkualitas, lakukan penanamannya baik, perawatan budidaya kedelai sesuai standar. Ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail di dalam materi perkuliahan. Kemudian budidaya jagung menurut standar Kementan itu bisa disenaraikan. Pertama, kita menentukan waktu tanam. Penentuan waktu tanam perlu dilakukan survei terlebih dahulu terhadap ketersediaan air. Persiapan lahan. Lahan diolah dengan dua cara, tanpa olah tanah, TOT, atau olah tanah minimum tillage, pada lahan sawah setelah padi. Atau bisa juga olah tanah sempurna pada lahan kering. Langkah ketiga dalam budidaya jagung adalah persiapan tanam yang meliputi pemilihan varietas, penggunaan varietas unggul. Pilihlah varietas dengan benih berhasil tinggi, keperluan benihnya 20 kg per hektar. Benih yang akan ditanam sebaiknya diberikan perlakuan atau seed treatment. Umumnya seed treatment di sini adalah fungisida. Penanaman jarak tanam jagung 70-80 cm dikali 20 cm. Jadi jarak antara barisan 70-80 cm, jarak dalam barisan 20 cm. Ditanam satu tanaman per lubang. Atau kalau dalam barisannya lebih renggang lagi bisa dibuat 70-80 cm kali 40 cm. Dan hal ini ditanam 2 tanaman per lubang. Benih yang mempunyai daya tumbuh lebih dari 95% dapat memenuhi populasi tanam 66.000 sampai 75.000 tanaman per hektar. Masukkan benih dalam lubang tanam dan tidak dianjurkan menyulam. Menyulam dalam keadaan mendesak. Langkah kelima dalam budidaya jagung adalah pemupukan. Diberikan pupuk kandang. Dosis dianjurkan sekitar 1-3 ton per hektar. Dimasukkan pada lubang tanam. Pupuk
Yang diberikan berupa pupuk tunggal, urea 450 kg per hektar, SP36 100 sampai 150 kg per hektar, KCl 50 sampai 100 kg per hektar. Pupuk urea sebanyak 150 kg per hektar dan SP36 dan KCl sekaligus seluruhnya diberikan di awal tanam, yaitu umur 7 sampai 10 hari sesudah tanam. Kemudian ketika tanaman jagung sudah berumur 30 sampai 35 hari sesudah tanam, diberikan sisa urea sebanyak 450 kurangi 150 sama dengan 300 kg. Nah, pertanyaannya mengapa urea diberikan bertahap 2 kali ini? Dan mengapa SP36 dan KCl itu diberikan sekaligus di awal tanam? Ini Anda harus jawab. Budidaya jagung bisa juga menggunakan pupuk majemuk, yaitu pupuk majemuk Ponska. Pupuk majemuk Ponska ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium sekaligus di dalam satu bentuk. Nah, bila diberikan Ponska sebanyak 350 kg per hektar, yang di dalamnya sudah mengandung N, P, dan K, maka diberikan tambahan ekstra urea 300 kg per hektar. Kita lihat di sini angka 300 lebih rendah daripada pupuk tunggal 450. Dan diberikan KCl relatif sama 50 sampai 100 kg per hektar. Dosis pemberiannya juga sama, pada awal tanam diberikan urea, kemudian diberikan Ponska dan KCl. Dan pada umur 30 sampai 35 hari setelah tanam diberikan sisa urea dan sisa Ponska. Pada lahan kering, pemberian pupuk P dan K dapat menggunakan PUTK, perangkat uji tanah lahan kering. Dan untuk pemberian urea menggunakan BWD, bagan warna daun yang dimulai atau diamati pada umur tanaman 40 sampai dengan 45 hari setelah tanam. Penggunaan PUTK, perangkat uji tanah lahan kering, dan BWD, bagan warna daun sangat berguna untuk mengidentifikasi apabila terjadi kekurangan unsur hara N, P, dan K. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini suaranya agak kurang jernih oleh karena di luar ada hujan. Baik, kita lihat pada gambar statistik ini menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas jagung dan kedelai menurut jenis lahan di Indonesia tahun 2021. Jagung yang ditanam di lahan sawah irigasi lebih tinggi dibandingkan jagung yang ditanam di sawah tak ada hujan, sawah rawa pasang surut, sawah rawa lebat, dan bukan sawah. Demikian, kedelai yang ditanam di sawah irigasi lebih tinggi hasilnya dibandingkan kedelai yang ditanam di sawah tak ada hujan, sawah rawa pasang surut, dan dibandingkan dengan kedelai yang ditanam di bukan sawah. Nah, pertanyaan bagi Anda adalah, apa definisi dari sawah irigasi, sawah tak ada hujan, sawah rawa pasang surut, sawah rawa lebak, dan apa bukan sawah itu? Dan mengapa jagung dan kedelai yang ditanam di sawah beririgasi produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan pada jenis lahan yang ini? Ini Anda harus bisa jawab. Kemudian kita lihat data rata-rata produktivitas jagung dan kedelai menurut cara penanamannya. Jagung yang ditanam secara monokultur lebih tinggi dibanding jagung yang ditanam secara tumpang sari, mixed intercropping. Demikian, kedelai yang ditanam secara monokultur produksinya lebih tinggi dibandingkan kedelai yang ditanam secara campuran tumpang sari, mixed intercropping. Mengapa? Anda harus mencari jawabannya. Lanjut. Jagung hibrida menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan jagung komposit dan jagung lokal. Ini juga Anda harus cari tahu mengapa. Kemudian, rata-rata produktivitas jagung dan kedelai Indonesia menurut serangan hama dan penyakit, kita lihat di sini bahwa jagung yang terserang hama penyakit, produksinya 57,20 kintal per hektar. Jagung yang tidak terserang hama penyakit, produksinya lebih rendah, 56,74 per hektar. Ini data statistik. Ini bagi saya perlu dikritisi. Kenapa jagung yang terserang OPT sedikit lebih tinggi hasilnya daripada jagung yang tidak terserang OPT? Ini Anda mesti mengkritisi mengapa. Kemudian ini kedelai yang terserang OPT produksinya 16,51 kintal per hektar, lebih rendah dibandingkan kedelai yang tidak terserang OPT. Dan jawab juga kenapa. Kita lihat data di sini produktivitas jagung dan kedelai sebagai akibat dari perubahan cuaca, climate change. Kita lihat di sini bahwa jagung yang tidak terkena climate change hasilnya lebih tinggi dibandingkan jagung yang terdampak perubahan iklim. Demikian, kedelai yang tidak terdampak climate change perubahan iklim hasilnya lebih tinggi dibandingkan kedelai yang terdampak perubahan iklim. Nah, Anda cari tahu apakah itu maksudnya dengan climate change perubahan iklim dan mengapa terjadi perbedaan produktivitas di antara
jagung atau kedelai yang terdampak dan yang tidak terdampak. Anda harus mencari jawabannya apa. Kita lihat data di sini, rata-rata produktivitas jagung dan kedelai di Indonesia menurut kecukupan air. Jagung yang ditanam dengan kecukupan air, hasilnya lebih baik dibandingkan jagung yang kekurangan air atau bahkan yang kelebihan air. Hal yang sama, kedelai yang ditanam dengan kecukupan air, hasilnya lebih tinggi dibandingkan kedelai yang mengalami stres kekurangan air ataupun stres karena kelebihan air. Nah, Anda mencari tahu apa hubungan relasi kelebihan, kekurangan, kecukupan air terhadap produktivitas tanaman dan mengapa ada perbedaan produksi di sini pada jagung dan kedelai. Baik, itu secara singkat pemahaman dan analisis produktivitas jagung kedelai tahun 2021. Dengan kita belajar statistik, melihat angka statistik yang disediakan di website Badan Pusat Statistik BPS, nah ini akan menolong kita memahami progres perkembangan dari tanaman pangan jagung dan kedelai dalam rangka peningkatan swasembada pangan. Demikian, selamat belajar.